dulu untuk kehadirannya. Mungkin ketua kelas bisa menyampaikan siapa yang tidak hadir hari ini. Cinta, kemudian siapa lagi? Cinta dan Putra ya. Nah, agar kegiatan pembelajaran kita ini bisa bermakna dan bermanfaat bagi kita awali dengan doa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kita hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni masalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Oke, di sini ada gambar apa itu? Paku ya. Nah, itu pakunya diapain? Nah, sekarang Bapak minta berapa? 3 orang anak aja lah maju di depan. Ini kita bawa aja yang aslinya ya. Oke, kita harus boleh maju. Kemudian coba lagi. No. Ya. Nah, di sini ada pertanyaannya. Nah, pernahkah kalian mengenal logam? Logam kan banyak jenisnya ya. Selain dari paku ada yang lain. Nah, sekarang untuk menjawab pertanyaan kedua, mungkin kalian boleh pegang dulu nih. Gimana rasanya ya? Mau pegang? Sebelum memegangnya kamu bandingkan. Nah, coba. Apa rasanya? Dingin. Dingin ya? Terasa dingin. Padahal sebelum megangnya gimana rasanya? Panas ya tangan kalian kalau gini kan, tapi setelah megangnya dingin. Oke, silakan duduk dulu. Terima kasih ya. Tepuk tangan dulu untuk orang ini. Nah, tahu nggak kalian alasannya kenapa tangan kalian itu dingin? Pindah nggak panas kalian ke logam? Pindah. Pindah dari mana ke mana? Dari tangan kalian ke logam atau logam pindah ke tangan kalian yang dinginnya? Ayo. Pindah ke logam ya. Nah, karena kalian kehilangan panas, maka kalian merasa dingin. Nah, jadi materi hari ini adalah perpindahan apa? Perpindahan panas atau perpindahan kalau. Nah, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran kita ya. Ada berapa? Ada 5 ya. Oke, Bapak minta bantu dong di sini bacakannya. Yang satu. Tujuan pembelajaran itu peserta dapat menjelaskan pengertian perpindahan kalor secara konduksi, konvensi, dan radiasi. 2. Peserta didik dapat membedakan jenis beda berdasarkan kemampuan mengantarkan kalor. Peserta didik dapat menganalisis prosesnya perpindahan kalor dalam konveksi dan radiasi. 4. Peserta didik dapat mengaitkan konsep perpindahan kalor dengan peralatan dan peristiwa yang dijumpai di kehidupan sehari-hari. 5. Peserta didik dapat menyajikan hasil data percobaan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, baik. Bapak lanjutkan. Nah, sekarang kita ke pembagian kelompok. Nah, untuk pembagian kelompok ada berapa? Ada 5 ya. Nah, Bapak itu dari sini. Ini berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, sekarang sudah dibagi kelompoknya. Di sini pembagian LKPD ya. Silakan dari kelompok 1. Giliran aja lah ya. Ini kelompok 1. Ini bahan ajarnya ya, itu LKPD-nya. Lanjut kelompok 2. Nah, sekarang silakan kalian menghadap ke layar monitor semua ya. Ini amati video ini. Mana videonya? Ini Bapak tampilkan ya. Tembelkan mentega pada sendok plastik. 2. Tembelkan mentega pada sendok rotan. 3. Tembelkan kacang kedelai pada mentega yang ada di sendok. 4. Masukkan kedua sendok dalam gelas berisi air panas dalam posisi terbalik. Tunggulah beberapa saat. Kemudian amatilah yang terjadi pada kacang kedelai.
ada 2 video tadi ya, video pertama dan video kedua ya. Nah sekarang berdasarkan kedua video tadi, silakan kalian buat pertanyaan yang berkenaan dengan hasil pengamatan kalian. Dari kelompok 1? Iya, dari video pertama. Kenapa mentega pada sendok besi lebih cepat meleleh daripada yang sendok plastik? Oke, tepuk tangan dulu buat. Oke, silakan Firdaus. Apakah perbedaan angin darat dan angin laut? Apa perbedaan angin darat dan angin laut? Oke, tepuk tangan dulu buat Firdaus. Nah, sekarang kita ke tahap pengumpulan data ya. Nah, di sini anak-anak nanti akan mengerjakan percobaannya sesuai petunjuk yang ada di dalam APD. Satu tetes saja ya, satu tetes ya kecil. Dah. Oke. Coba kalian amati di situ gimana nih. Coba ambil sana gelas satunya. Agak cepat lari ya. Udah? Nah, sekarang kalian amati ya. Ini kalian masukin. Kalian amati kayak gimana gejalanya itu. Nah, silakan masukin. Amati baik-baik ya. Nah, kayak gimana tuh? Nah, tuh setelah dimasukin gimana? Ada perubahan enggak? Oh, gimana? Pada naik ke? Naik, setelah naik turun. Setelah itu naik lagi, turun lagi. Nah, itu udah nih dinyalakan. Dah, sama-sama ya. 1, 2, 3, dah. Dari itu ditekan 2 menit ya. Agak hitam. Tapi jangan disentuhkan dengan api ya. Dekat itu tapi jangan itu kan jauh itu agak berat. Mendingkan. Ke tahap pengolahan data. Silakan dalam tahap pengolahan data kalian melakukan diskusi kelompok. Apa yang terjadi? Karena ada apa? Karena ada perbedaan. Ya, perbedaan suhu di mana? Yang atas dan bawah. Ini kalian jelaskan di bagian atas itu setelah diberi es batu maka suhunya menjadi berkurang. Kan di atas ada es kan? Perpindahan panas secara konveksi itu karena apa? Ada perpindahan panas yang memindahkan apa? Partikelnya ikut pindah enggak? Kalau pada konveksi ikut pindah tadi, buktinya apa? Buktinya tintanya ngikut. Benar enggak? Betul, bukan tinta, pewarna. Buktinya pewarnanya ikut. Coba dibaca itu. Dan dapat enggak kalian konveksi? Coba baca konveksi itu apa? Panas ya, disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Zat perantaranya tadi apa? Air. Zat perantaranya. Tapi gimana nunjukinnya panas itu kalau misalnya bapak pakai air putih doang? Bisa nggak dilihat panasnya naik? Nggak bisa. Jadi bapak pakai bantuan apa? Pewarna. Kalau pakai pewarna kelihatan nggak nih? Nah itu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan sederhana perpindahan kalor secara konveksi. 1. Bagaimana aliran pewarna sebelum diberi es ke dalam gelas? Sebelum diberi es, zat pewarnanya turun. 2. Bagaimana bentuk aliran yang berwarna setelah diberi es ke dalam gelas? Zat warnanya naik, warnanya akan turun. Dan setelah beberapa lama, zat warnanya menjadi tercampur merata. Mengapa tersebut terjadi? Karena ada perbedaan suhu di bagian atas. Suhunya rendah, sedangkan di bagian bawah suhunya tinggi. 4. Dari percobaan tersebut menunjukkan bahwa perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan panas yang memindahkan suatu partikel yang ikut bersama perpindahan panas. 5. Apa saja contoh penerapan perpindahan kalor secara konveksi dalam kehidupan sehari-hari? Ketika memasak, karena air yang dari di bawah suhunya tinggi naik ke atas yang bersuhu rendah sehingga air yang dimasak menjadi mendidih, dan peristiwa angin darat serta angin laut. Oke, sudah. Baik, kita lanjutkan ke tahap sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, angkat tangan. Silakan. Ini dari kelompok ini? Oh iya, sila ya. Tunggu dulu ya.
Silakan sila. Bagaimana aliran pewarna sebelum diberi es ke dalam gelas? Aliran warnanya turun. Oke, sudah. Ada lagi? Ada lagi? Silakan Firdaus. Apa saja contoh keherapan perpindahan kalau secara konveksi dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya ketika memasak dan peristiwa angin darat serta angin laut. Ya. Nah, sekarang kita akan melakukan kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Yang pertama, Bapak dulu. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, kemudian radiasi. Nah, konduksi itu apa sih? Konduksi merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan praktikal bahan tersebut. Oke, tepuk tangan dulu buat kita. Yang kedua, konveksi adalah Perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan satu tulang ke lain. Oke, tepuk tangan dulu buat Kevin. Lanjut. Yang terakhir, radiasi adalah silakan. Radiasi adalah perpindahan kalau tanpa menggunakan medium. Iya, tepuk tangan buat Oli. Oke, tadi di video Bapak ada beberapa tadi. Ada 2 video. Nah, di video pertama gimana? Kacang kedelai yang jatuh. Mengapa jatuh? Karena ada panas yang berpindah kan, sehingga melelehkan apa? Melelehkan mentega. Sehingga kalau sudah leleh, berarti tidak ada yang nempel kacang, sehingga kacangnya jatuh. Nah, itu perpindahan secara apa tuh tadi? Konduksi. Tepuk tangan dulu buat Firdaus. Nah, refleksinya apa? Mungkin dari refleksi kalian ungkapkan aja apa yang sudah kalian peroleh. Silakan dari kelompok ini, apa yang diperolehnya? Sudah memahami apa? Peristiwa apa aja tadi? Konveksi ya. Contohnya apa tadi? Iya, angin darat dan angin laut. Ternyata itu peristiwa konveksi. Baik, kita tutup dengan kegiatan penilaian ya. Siapkan di situ kertasnya ya. Tuliskan namanya. Oke, nomor 1. Perpindahan panas secara konduksi adalah baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar pada bab yang baru, itu bab 5 tentang energi. Ya, kita akhiri dengan berdoa. Teman-teman, karena kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing bagi umat Kristen, marilah saya memimpinnya. Doanya salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan besertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Oke, boleh. Ya,